bukan hanya asumsi. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu enggak suka dengan sesuatu, setiap penderitaan pasti kita enggak suka. Tapi Allah katakan huwa khairul lakum, itu adalah lebih baik buat kamu sekalian. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu suka banget dengan sesuatu itu, tapi kata Allah itu enggak baik. Ramadan merupakan bulan di mana kita disadarkan secara sepenuhnya oleh Allah Azza wa Jalla, dicontohkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berinteraksi dengan kitabullah Al-Quran lebih serius lagi. Bahkan yang tadinya kita nggak pernah khatam, di bulan Ramadan kita pastikan insya Allah kita paksakan khatam walaupun sekali. Untuk apa? Mengingatkan betapa kita sangat membutuhkan panduan Allah Azza wa Jalla. Yang panduan Allah ini yang disebut dengan hudan, itu cara Allah memproteksi diri kita. Bahkan lebih jauh Bapak Ibu sekalian, cara Allah mengatur kita itu adalah cara Allah mengurus kita. Allah mengurus kita itu dengan cara mengatur kita. Aturan itu untuk urusan. Makanya alam semesta diciptakan dengan tatanan aturan yang luar biasa sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang kebaikan, jaminan perkataan kebaikan dan kepastian hanya ada dalam Al-Quran Al-Karim. Sepanjang kita Bapak dan Ibu bicara dengan Quran, landasannya adalah Quran, bicara berfikirnya adalah kata Al-Quran, bersikap bertindaknya adalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dalam Quran, pastikan tubuh kita akan tumbuh dengan kebaikan demi kebaikan. May yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan, maka Allah berikan pemahaman kepadanya dalam agama. Barakallahu lakum jami'an. Semoga Allah memberkahi Bapak Ibu hari ini, di mana kita selalu mau menyimak kebaikan-kebaikan ini. Ini cara Allah memperbaiki diri kita. Di saat saya misalkan masuk di DPD RI ingin memperbaiki negara, susah banget. Ingin membenahi melalui peraturan-peraturan itu sulit sekali. Perdebatan, konflik, kepentingan sebagai berbagai macam kelompok tidak bisa. Kita ingin menampilkan satu sosok sebagai calon pemimpin di negara ini. Kita sepakat dengan kesalehannya, betapa banyak yang mencoba menjegalnya. Begitulah konflik terjadi terus. Dan saya bersyukur sekali lagi. Disinilah kita, kontribusi umat Islam sepanjang sejarah, berdiri dan tegak, bahkan terbentuknya negara ini jangan pernah disangsikan. Kontribusi yang kita berikan bukan hanya sekedar dan sebatas konstitusi Pancasila, bukan sebatas itu. Kontribusi umat Islam terhadap tegak dan berdirinya bahkan bertahannya negara kesatuan Republik Indonesia terus kita berikan. Dengan apa Bapak Ibu yang berbahagia? Ngomong-ngomong, ibu-ibunya ada? Ada ya, insya Allah. Dengan apa kita berkontribusi? Dengan kesalehan. Saum kita ini Bapak Ibu sekalian jangan anggap sebagai sesuatu yang sifatnya pribadi. Saum kita ini adalah kontribusi kita terhadap bangsa dan negara. Kalau tidak ada saum,
pastikan bangsa ini akan hancur. Sudah korupsi di mana-mana, berbagai macam kejahatan di mana-mana, berbagai kebijakan dan keputusan kadang-kadang tidak berpihak kepada rakyat dan umat. Apalagi yang bisa diharapkan untuk bisa tegak berdiri kalau bukan umat dan bangsa ini yang bertahan dengan kesalehannya dan selalu terus memperbaiki dirinya. Salat ke salat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, bahkan umrah ke umrah adalah sebuah proses perbaikan yang Allah lakukan terhadap kita. Jangan main-main dengan ketuhanan yang Maha Esa buat kita. Inilah kontribusi kita terhadap bangsa dan negara. Jangan pernah meragukan dan diragukan. Karena Bapak Ibu sekalian, apa arti ketika Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Andaikan sungguh penduduk sebuah negeri, negara, Cimanggis, Depok, sebuah kampung, sebuah negeri. Lihat, amanu, mereka begitu yakin dan beriman kepada Allah dengan rukun iman yang 6 paling tidak. Tiang-tiangnya ada 6. Landasannya, tanahnya pasti kokoh, layak dibangun, yaitu iman. Tiang-tiangnya adalah rukun iman yang 6. Amanu. Tidak hanya tiang-tiangnya begitu kokoh kuat atau fondasi di bawahnya yang 6 itu yang begitu kokoh kuat, melainkan di atasnya berdiri yang disebut dengan at-taqwa, ketakwaan. Wa taqau. Dalam bentuk apa Bapak Ibu yang berbahagia? Ketakwaan itu bentuknya dalam bentuk aturan. Pastikan hidup ini adalah aturan tadi. Bagaimana cara kita mengatur, itu adalah bagaimana cara kita mengurus. Sebaik-baik aturan adalah sebaik-baik urusan. Allah mengurus dari langit. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh. Allah mengurus seluruh urusan di muka bumi ini. Tidak ada sedikit pun yang terjadi dalam detak jantung kita, pikiran kita, mata, telinga, kuping, hidung kita semuanya. Saya bisa mengangkat tangan seperti ini, lisan saya terus celoteh ngomong seperti ini. Itu semuanya merupakan tadbir. Allah yang mengatur saya. Allah yang mengurus saya. Makanya ada bahasa tadbir Rabbani. Itu cara Allah mengatur untuk mengurus kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, takwa itu merupakan aturan. Aturan ini adalah cara kita mengurus. Kalau kita mau mengurus diri kita dengan baik, kita mengurus keluarga kita dengan baik, mengurus bangsa dan negara kita dengan baik, ikuti aturan yang terbaik. Lihat masjid ini kalau tidak ada aturan kacau. Dan lagi-lagi saya sampaikan aturan itu seluruhnya sudah ada di dalam kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyara muslimin rahimakumullah. Wattaqau. Lihat. Andai kata penduduk seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian beriman dan terus kita memperdalam, memperkuat, memperkokoh dan menunjukkan kebenaran keimanan kita dalam bentuk ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Proses di mana kita yakin, bahkan orang kafir pun kadang-kadang kalau ditanya siapa yang menciptakan bumi ini dan langit, mereka mengatakan la yaqulunallah. Mereka mengatakan Allah, tapi mereka tidak lanjut sampai pada bentuk kepatuhan dan ketundukan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala.
diperintahkan sholat tidak mau sholat, diperintahkan zakat tidak mau zakat, diperintahkan untuk mengatur tatanan kehidupan yang lain tidak mau diatur oleh Allah Azza wa Jalla, menolak syariatullah. Apa yang terjadi? Sebaliknya orang-orang yang beriman dan bertakwa, lihat efeknya. Kalau bahasa Betawinya ngepek. Pengaruhnya terhadap apa? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Lihat efeknya. Kami bukakan berbagai macam pintu-pintu atau keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Mahiyal barakah. Keberkahan itu apa sih, Pak? Selama ini kita bilang berkah-berkah. Ya enggak? Ulama mendefinisikan secara singkat, sederhana, berkah itu isdiyadul khair. Semakin berkah itu artinya semakin baik. Semakin bertambah kebaikan, semakin baik. Contoh konkret dari kebaikan itu adalah Ramadan. Contoh konkret dari kebaikan itu saat kita berpuasa. Kalau Bapak mau dinyatakan baik sepanjang 13 jam, tanpa puasa bisa atau tidak? Bangun tidur, hitunglah sampai maghrib, atau mulai subuh tadi sampai maghrib, seluruhnya baik. Sepanjang 13 jam, tidak ada kata jelek, tidak ada kata jahat, tidak ada kata buruk, semuanya baik. Bisa. Makanya saya katakan tadi, kalau hari-hari biasa 13 jam itu baiknya paling pas waktu sholat aja, ya. Datang subuh baik tuh kita. Habis subuh jelek lagi, buruk lagi, kadang jahat lagi, zalim lagi. Paling tidak zalim pada diri sendiri. Kalau tidak ada sholat duhur, lolos kita. Lolos dalam pengertian, terus buruk. Datang sholat duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat persepsi yang mengatakan dalam benak pikiran kita, kalau saya nggak kerja, saya nggak hidup. Itu sudah jahat itu. Pikiran itu sudah jahat. Padahal yang memberikan kehidupan, kematian itu siapa? Al-Hayyul Qayyum itu siapa? Allah. Terus kita bilang, pekerjaan ini kalau saya nggak kerjakan, saya nggak makan, nggak minum. Istighfar. Kalau secara akidah nggak benar. Tapi ungkapan keseharian kita boleh-boleh saja asal nggak masuk ke hati nurani. Kalau itu masuk ke hati nurani bahaya. Makanya diingatkan oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segala yang terbesar ini adalah Allah. Yang maha besar perhatian pada kamu Allah. Kamu bisa bekerja begitu karena Allah kasih kesehatan pada kamu dan kesempatan. Bayangkan kalau kamu pagi-pagi itu nggak bisa bangun, kaki kamu tiba-tiba lumpuh, bisa kerja atau tidak? Tidak. Tangan kita lumpuh, tidak bisa bekerja. Lisan kita yang tadinya saya menjadi seorang sales, harus ngomong kemana-mana. Saya seorang anggota DPR atau DPD, saya harus bicara. Tiba-tiba lisannya kemudian Allah jadikan keluh, tidak bisa bicara. Kekuatan apa yang bisa dimiliki oleh dia? Terus dia mengatakan bahwa aku hebat. Allah. Kesalahan, kekeliruan, kebodohan, kejahatan berfikir, kezaliman dalam berfikir diselesaikan dengan kalimat Allahu Akbar, dihapus kembali. Iya, ya Allah, Engkau maha besar. Engkaulah yang paling besar perhatiannya. Engkaulah yang paling besar kasih sayangnya. Engkaulah yang paling besar jasanya. Aku bisa bekerja, aku bisa berbuat seperti ini karena kebesaran dan keagungan Engkau ya Allah. Saat zuhur kita diselesaikan. Makanya bahasanya sholat ke sholat, Jumu'ah ke Jumu'ah, Ramadan ke Ramadan, umroh ke umroh. Itu merupakan siklus kafarah, siklus penghapusan, deleting, mendelete seluruh kesalahan yang pernah dilakukan antar kedua. Kalau umroh tahunan, mudah-mudahan umroh yang bakal terjadi menghapus setahun yang lalu. Dari sebelumnya umroh. Jumu'ah ke Jumu'ah.
Ramadan ini akan menghapus seluruh kesalahan Ramadan dari Ramadan yang baru saja berlalu. Tahun lalu berlalu, baru hari pertama kita sudah melakukan kesalahan, tidak sempat tobat, tidak sempat kita melakukan istighfar, maka Allah hapus dengan Ramadan yang hari ini. Itu cara Allah dan begitu besar perhatian Allah terhadap kita. Salah satu di antara target Ramadan ini pun adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Supaya kita merasakan kebesaran dan keagungan Allah. Mengakui yang terbesar perhatian pada kita adalah Allah. Mengakui yang terbesar kasih sayangnya kepada kita adalah Allah. Mengakui seluruh aktivitas kita karena ketentuan dan kepastian Allah. Yang maha adil terhadap kita itu adalah Allah. Itu target dari Ramadan. Dengan cara apa? Pahami dan rasakan Ramadan. Pahami Quran dan Al-Quranul Karim yang diturunkan di bulan Ramadan ini, maka kita akan bisa betul-betul merasakan bahwa Engkau lah ya Allah yang maha besar. Maka di akhir Ramadan pun kumandang takbir dipastikan harus kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Terus kita kumandang. Hari ini yuk siapkan mental itu Bapak Ibu sekalian. Baik. Kontribusi kita bukan hanya untuk pribadi sekali lagi. Saat kita beriman, apalagi keimanan kita dalam bentuk kolektif seperti ini. Bersama-sama kolektif. Bukan hanya 1, 2, 3 orang di antara kita. Bergabung dengan kekuatan kolektif tersebut. Keimanan inilah pastikan dan saya memastikan sekali lagi dengan penuh keyakinan pada Allah. Dengan saum di antaranya kita mampu menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan kebangsaan dan kenegaraan. Saya ingin tanya, muara dari persoalan itu apa? Angkat tangan lumayan ada 50.000 rupiah. Halo? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mewajibkan puasa ini pun mengingatkan telah diwajibkan puasa ini sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu sekalian. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, targetnya sama, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Itu solusinya. Saya mau tanya, masalahnya apa? Halo? 50.000 lumayan. Kata Pak Iwan ya cuma 50.000, 500.000 keset. Nggak ada kalau 500. Halo? Apa masalahnya? Lihat konsep Islam ini. Solusinya sepanjang sejarah manusia itu sama. Puasa ini sampai manusia terakhir kelak pun sama sebagai solusinya. Pertanyaannya masalahnya apa? Kalau solusinya sama berarti masalahnya sama. Sama-sama bermasalah manusia itu. Tapi pertanyaannya, muara dari seluruh persoalan dan permasalahan itu apa? Nafsu. Nafsu pengen kaya, nafsu berkuasa, nafsu terhadap wanita, nafsu terhadap yang lain-lainnya. Itu semuanya berangkat dari nafsu. Yang kemudian nafsu tidak disalahkan begitu saja. Yang salah itu cuma satu, yaitu nafsun ammaratum bisu. Ada bagian dari nafsu yang sering memerintahkan kepada keburukan. Itu yang disebut dengan fujur. Wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwa.
Makanya Ramadan ini menyelesaikan persoalan yang terkait dengan nafsu tadi. Mohon maaf kalau mau ditelusuri kesalahan Nabi Adam waktu itu kira-kira apa? Dia tergoda dengan pemikiran. Tadi kan saya bilang musuh terberat manusia siapa? Setan. Sebenarnya strategi dan kemampuan setan kalau menggoda kita itu Bapak Ibu sekalian cuma satu. Apa? Di ujung Al-Quran surah An-Nas. Apa? Waswasa. Setan itu cuma bisa menginspirasi yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurur. Setan dengan setan lagi hanya bisa yuhi menginspirasi satu sama lain perkataan-perkataan yang penuh dengan tipu daya. Perkataan tipu daya itu yang disebut dengan was-was. Dibikin kita was-was, ngapain ente puasa tiap tahun kayak begini? Coba lihat kekayaan kamu segitu-gitu aja. Emang iblis bisa memberikan kita kaya? Allah sudah bilang iblis itu sama ya'idukumul faqra. Setan itu hanya bisa menjanjikan kefakiran bahkan kekufuran. Kita digoda oleh berbagai macam teori pengetahuan. Kalau profesional begini kamu pasti bisa kaya. Nggak usah lah ngurusin sholat puasa. Waktu mau transaksi pas waktu duhur, nggak usah kamu ke masjid. Ini transaksi lebih real, pragmatis, nyata, hedonis, enak. Hasilnya kelihatan. Ente sholat tiap waktu seperti itu. Waktu transaksi kamu tinggalkan dapat apa? Itu cara setan menggoda kita, menciptakan kewaswasan. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, setan pun hanya mengatakan itu kemampuan aku, kata dia. Surah Ibrahim ayat 20. Saat nanti di hari kiamat diputuskan, lamma qudiyal amru, siapa salah siapa benar, siapa selamat dan siapa celaka. Wa qala syaitan, berkata syaitan waktu itu, kata syaitan, aku cuman bisa menjanjikan kepada kamu sekalian sebuah janji, kemudian aku menyalahi janji itu. Terus kata syaitan, wa wa'adtukum fa akhlaqtukum, sementara aku juga berjanji pada kamu sekalian tapi aku langgar janji. Terus apa kata dia? Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Aku tidak punya kemampuan menyesatkan, menggoda kamu sekalian kecuali sebatas da'awtukum, ngajak. Keputusan ada pada kamu, memutuskan ikut aku. Fastajabtum li, kamu respon aku. Halo? Mau diterusin? Mau diterusin mengikuti langkah-langkah setan? Maaf ya kata setan, nggak usah terusin ngaji ini. Udahlah segini capek. Kata setan, wa'atukum, aku juga berjanji fakhlaqtukum. Kata setan, aku tidak punya kekuasaan menyesatkan kamu. Kalian saja yang menjawab, kalian saja yang ikuti, kalian saja yang merespon ajakan aku. Terus kata dia apa? Fala talumuni walumu anfusakum. Sudah ingat ayatnya tadi, lumayan ini buat dibawa pulang, ditadaburkan di rumah. Surah apa? Surah Ibrahim ya, ayat 22. Terus kata setan, kamu jangan menyalahkan aku, jangan caci maki aku, dasar setan lu. Kata setan, jangan caci maki aku, apalagi nanti di hari kiamat, caci saja diri kamu sekalian.
Nah, kayak gitu Bapak Ibu sekalian, kenapa saya di awal tadi kemudian mengingatkan pertarungan konflik hidup kita itu sebenarnya dengan setan. Saya tanya yang punya masalah dengan istri, pengen punya masalah atau enggak? Hah? Enggak ada. Dengan teman, dengan sahabat, dengan tetangga, dengan atasan, dengan bawahan, pengen ada konflik. Ada. Ada yang menginginkan begitu. Nggak ada. Pejabat dengan rakyat, pemimpin dengan masyarakatnya, ada yang menginginkan konflik. Nggak ada. Kata pejabat, kata mereka yang mengambil keputusan, aku bikin keputusan itu demi kemaslahatan dan keadilan rakyat, kesejahteraan rakyat. Sebagian rakyat menolak, kenapa? Sebab itu justru merugikan, bukan membuat kami bisa bahagia, enggak, kami rugi dengan keputusan dan kebijakan itu. Maka terjadilah konflik kepentingan. Siapa yang pengen itu? Kita pengen konflik dengan negara? Nggak ada. Negara pengen konflik dengan rakyat? Tidak ada. Atasan pengen konflik dengan bawahannya? Tidak ada. Suami ingin konflik dengan istrinya, orang tua ingin konflik dengan anak-anaknya. Tidak ada. Saya pastikan tidak ada. Ada? Yang pengen konflik dengan temannya? Angkat tangan. Nah. Jadi sebenarnya yang ingin selalu konflik dan menciptakan konflik itu siapa? Setan. Pak, saya cerita ini setan mumpung dibelenggu masa. Ya enggak? Cuman nggak tahu dengar atau enggak dia. Dibelenggunya di mana gitu ya. Terus dia dengar tuh. Apalagi kalau pakai mobile phone. Soalnya yang punya mobile phone di sini kan ada jin setan manusia, ada setan jin. Yang dibelenggu itu setan jin, setan manusia mah kagak dibelenggu. Betul? Setuju tidak? Jadi jangan-jangan setan manusia ini yang terus update informasi kepada setan yang dibelenggu. Nah sekarang abad informasi. Informasi itu bisa jadi malaikat, bisa jadi setan. Ya kan? Bahasanya informasi itu bisa memperbaiki diri kita, ada informasi yang bisa menyesatkan kita. Betapa banyak di antara kita, termasuk saya pun, bisa tergelincir karena informasi yang salah dan keliru. Tiba-tiba mencaci maki orang lain, mencaci maki negara, hanya karena WA. WA-nya belum bisa dipertanggungjawabkan, namanya hoax. Apalagi yang menceritakan ke kita pun nggak jelas. Beriman atau tidak beriman, fasik atau bukan yang fasik. Tapi rata-rata yang ngirim ke kita ini adalah orang baik tapi sumbernya fasik. Allah sudah ingatkan, in ja'akum fasiqun bidamba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik gak pernah sholat, gak pernah puasa, walaupun dia muslim, bawa sebuah berita, fatabayyanu, tabayyun. Gara-gara tidak tabayyun, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka kalian jadi menyesal terhadap apa yang kalian lakukan. Oh iya, aku termasuk yang menyebarkan berita itu kemarin. Ternyata berita itu salah, hoax. Allahu Akbar. Lihat Bapak Ibu yang saya mulia. Waktu jam 6 sudah 6 sampai 15 menit. Kita sepakat sampai 6:30 ya, insya Allah. Masih bisa? Halo? Kalau sudah pada diam begini kayaknya udah gak bisa nih. Bisa ya, insya Allah sampai 6:30. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu kontribusi kita. Iman takwa membuka sejumlah keberkahan, artinya kebaikan demi kebaikan. Bayangkan kalau umat Islam di Indonesia sekarang minimum katakanlah 80%. Katakanlah yang benar-benar takwa mengikuti aturan Allah dengan keimanan ketakwaan minimal puasa
sebutlah 40 atau 50%-nya. Ini saja sudah memberikan efek positif terhadap bangsa dan negara. Bahkan lipat ganda kebaikan Allah itu bisa sampai 1000%. Kalau satu berbuat baik, Allah lipat gandakan 10. Kalau Bapak satu orang yang berbuat baik, maka efeknya terhadap 10 orang bisa mengcover keburukan yang 10. Jadi kalau kita misalkan 50% muslim, hitunglah 100 juta yang taat pada Allah, insya Allah masih bisa mengcover keburukan yang 1 miliar. Sementara jumlah penduduk kita baru 270 juta. Kira-kira begitu hitung-hitungan. Karena yang namanya kebaikan itu di muka bumi tidak bisa 100%. Lihat ayat yang digunakan oleh Allah atau diksi pilihan katanya, liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk mengunggulkan bukan meniadakan. Menjadikan Islam itu unggul, kebaikan itu unggul, lebih dominan, lebih banyak dibandingkan dengan keburukan. Itu dunia. Jangan sebaliknya. Kalau keburukan sudah lebih dominan dibandingkan dengan kebaikan, layak Allah akan hancurkan negeri itu. Sekalipun dalam negeri itu masih banyak, katakanlah 50%-nya itu adalah orang-orang baik, tapi 70%-nya adalah orang-orang buruk. Keburukannya lebih besar dibandingkan dengan kebaikan. Sebuah pertanyaan dari istri Rasulullah SAW, Zainab binti Jahsh. Ya Rasulullah, anuhlak, apakah kita akan dibinasakan? Wa fina salihuna, sementara di antara kami masih banyak orang saleh. Kata Rasulullah, "Na'am, ya, idza kathural khabath." Kalau keburukan sudah melanda dan lebih banyak dibandingkan dengan kebaikan. Halo? Namun sekali lagi Allah begitu bijak, Allah begitu sempurna, kemudian memberikan lipat ganda kepada kita. Sehingga kalau buruk biasanya hanya dibalas dengan satu keburukan. Tapi kalau berbuat baik, Allah lipat gandakan sampai 10 kebaikan. Kalaupun di sini katakanlah hanya 10 juta yang katakanlah 10 juta yang berbuat kebaikan itu bisa mengatasi 100 juta insya Allah. Itulah efek dari kesalihan dan kebaikan. Dan itulah efek daripada segala bentuk keimanan dan ketakwaan itu, Bapak Ibu yang berbahagia. Bersyukurlah kita menjadi bagian dari kebaikan itu, tidak menjadi bagian dari keburukan. Maka Ramadan adalah program Allah, bukan program kita. Sebagaimana seluruh ibadah kalau tidak diprogram oleh Allah, salat yang 5 waktu atau 17 rakaat nggak disebut, tidak diberikan schedule-nya oleh Allah, kita membawa kuota kewajiban yang tidak ditentukan waktunya, Bapak Ibu sekalian bisa ngatur salat yang 5 waktu. Halo? Ada Pak Iwan begitu bangun tidur langsung ke kamar mandi salat 17 rakaat. Kata Pak Iwan, yang penting saya bebas hari ini, nggak punya utang. Capek. Tapi Allah berikan waktu cukup 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, tidak sejenak, maghrib 3 rakaat, terakhir menjelang tidur 4 rakaat dengan waktu isya. Allah. Kalau kita diwajibkan puasa 1 bulan, Allah nggak tentukan bulannya bulan Ramadan, bisa. Jangan-jangan terjadi konflik. Suami istri, kata suami, aku puasa sekarang. Jangan dong ya, gimana sih? Ya, kata istrinya, aku puasa 1 bulan, bulan ini ya Pak ya. Kata suaminya, jangan.
Aku masih perlu kamu. Kira-kira begitu kata bapak-bapak. Maka Allah tentukan 1 bulan itu di Ramadan semuanya. Sehingga meringankan. Dengan berjamaah itu berbagi beban Bapak Ibu sekalian. Jangan dikira kemudahan kita hari ini semata-mata karena kita punya kemampuan. Tidak. Boleh jadi ada orang saleh yang jauh lebih baik dibandingkan kita. Seorang pembantu lebih saleh dibandingkan kita Bapak Ibu sekalian. Dialah yang menanggung beban beratnya puasa kita hari ini. Itulah pentingnya berjamaah. Kenapa salat berjamaah bisa dilipat gandakan sampai 27 derajat? Karena dia akan mengangkat beban orang lain. Beban orang yang biasa mungkin bahasanya, cara membaca Qur'annya belum sempurna. Dia diangkat bebannya oleh temannya. Oleh yang sebelahnya itu yang sangat bagus bacaan Qur'annya, lebih tulus ikhlas. Imam hebat bacaannya, bagus luar biasa, membuat orang nangis. Tapi boleh jadi yang di belakang seorang tukang safu lebih ikhlas karena Allah. Karena dia tidak berharap apapun. Dia sujud ruku hanya betul-betul karena Allah. Sang imam ingin suaranya didengar oleh makmumnya sebagai suara yang indah. Itu saja sudah mengurangi ketulusan dan keikhlasan. Jangan sepelekan orang yang ada di sekitar kita, terutama status dan kedudukannya. Halla turzaquna wa tunsuruna illa bidu'afaikum, kata Rasulullah. Tidakkah kalian itu justru diberikan rizki oleh Allah? Lihat, saya kelihatannya seorang ayah, pemimpin dalam rumah tangga. Sementara di sekitar kita ada seorang pembantu, ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian. Kita berharap dan kita menganggap kitalah yang berjasa pada sang pembantu. Justru pastinya dalam hadis ini, pembantulah yang menganugerahkan rezeki dari Allah kepada kita. Jangan salah pandang. Betul? Halo? Kan itu hadisnya. Tidakkah kalian itu ditolong oleh Allah? Dan tidaklah kalian itu diberi rezeki oleh Allah kecuali karena orang lemah di antara kamu sekalian. Kita dalam hidup masyarakat banyak orang lemah, banyak orang tidak mampu, dikira kita yang sangat berjasa, dermawan terhadap mereka. Kenyataannya mereka yang justru menganugerahkan rezeki Allah kepada kita. Ayah, ibunda yang kelihatan lemah sudah tidak bisa bekerja apapun di rumah. Kemana-mana kita tuntun, kita bawa-bawa, kita ajak-ajak. Kita yang seakan-akan berjasa pada orang tua. Justru dialah yang menganugerahkan rizki dari Allah pada kita, anaknya yang sedang bekerja itu. Bukan bersumber dari anaknya, bukan. Tapi dari Allah melalui orang tuanya, orang lemah di antara keluarga. Halo? Jangan salah. Inilah kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang disebut hudan petunjuk. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingin kalau boleh cerita kenikmatan yang saya sampaikan Bapak Ibu yang berbahagia. Saya sudah pasti harus bersyukur pada Allah dengan kemampuan seperti ini. Kemampuan apa? Kemampuan memahami agama. Alhamdulillah. Tapi ada pesan dari Allah, fa'ama bi ni'mati rabbika fahadits, ceritakan akan apa yang telah Allah kasih kepada engkau dalam bentuk kenikmatan. Adapun nikmat Tuhanmu ceritakan. Kalau mungkin di antara Bapak bertanya, Ustaz, bagaimana caranya saya bisa memahami pemahaman seperti itu? Paling tidak seperti yang saya dapatkan hari ini, begitu nikmat saya memahami agama. Tidak ada yang terputus satu sama lain. Semuanya tersambung dengan agama. Seluruh langkah kehidupan saya betul-betul berdasarkan agama. Dan agama jangan menjadi pilihan terakhir buat anak kita pada saat sekolah. Kalau kamu nggak diterima di IPA, di IPS, di agama juga nggak apa-apa. Saya terus terang marah terhadap sikap orang tua seperti itu. Justru agamalah yang harus dikedepankan. Nah, masuk jurusan agama. Kalau nggak diterima baru jurusannya.
Agama itu membutuhkan intelektualitas yang tinggi, pemikiran dan kecerdasan, serta kemampuan yang luar biasa, Bapak Ibu yang saya muliakan. Sebagaimana agama akan mengangkat derajat kita pada kemampuan berpikir, kemampuan dalam berbagai sikap kehidupan yang jauh lebih pasti dengan dibandingkan dengan teori-teori pengetahuan apapun, teori politik, ekonomi, sosial, budaya. Dosen ilmu politik merasa bahwa ilmu politiklah yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Saya jawab pastikan enggak. Tapi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang bisa menjadi paradigma dasar sebuah teori politik, itulah yang akan menyelesaikan persoalan berbangsa, bernegara. Setuju Pak Amri? Ahli ekonomi mengatakan kami bisa menyelesaikan persoalan ekonomi bangsa dan negara. Hari ini pakar-pakar ekonomi yang sudah profesor sekalipun tidak mampu menyelesaikan persoalan ekonomi Indonesia. Pastikan Islam bisa. Ekonomi Islam bisa. Kenapa? Sebab ini datang dari Allah. Seluruh peristiwa yang terjadi itu terjadi karena Allah yudabbirul amra minas sama. Allah sudah bikin aturan ke muka bumi dalam bentuk Al-Quran, diturunkan sekaligus kepada langit dunia atau ke langit dunia, dari langit dunia kemudian secara bertahap sesuai dengan kasus demi kasus yang terjadi dalam kehidupan, menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan di masa Nabi Muhammad SAW, dan sekarang sudah dibukukan menjadi satu mushaf, tidak ada satu huruf pun yang tercecer atau tergantikan semenjak Nabi Muhammad SAW. Dan ini jawaban terhadap mereka yang hari ini dalam dunia konstitusi disebut dengan the living constitution. Konstitusi yang hidup. Konstitusi yang tidak perlu amandemen. Konstitusi yang tidak perlu perubahan. Ini adalah Al-Quran. 1444 tahun lebih sampai detik ini. Tidak ada satupun huruf yang tergantikan karena sudah tidak sesuai dengan kehidupan. Semua huruf bismillah, dengan. Siapa yang tidak perlu dengan kata dengan? Ada yang nggak perlu dengan kata dengan? Saya makan sendok. Saya makan dengan sendok. Beda tidak? Halo? Beda. Betapa kalimat huruf pertama dalam Quran. Huruf pertama yang kita baca dalam Quran. Bismillah, dengan. Sebab hidup ini tersambung dengan siapapun. Terutama dengan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Saya hidup dengan rahmat Allah. Saya hidup dengan rizki Allah. Saya berjalan dengan kenikmatan Allah. Saya bicara dengan la hawla wa la quwata illa billah, intinya dengan Allah. Semua yang saya lakukan adalah kekuatan dan daya. Daya bicara masuk ke hati atau tidak. Daya saya mengangkat tangan. Daya saya menatap dan melihat Bapak Ibu sekalian. Daya saya mengangkat dan menggerakkan lisan. Semua daya dan kekuatan ini tidaklah terjadi ya Rabb illa billah. Bu, Bapak, bulan ini perbanyak zikir ini. La haula wa la quwata illa billah. Sadarkan tidak ada satupun kekuatan yang kita miliki dan kita dapatkan kecuali oleh Allah. Bisa digantikan dengan yang lain. Perlu amandemen? Halo? Perlu adendum? Ketika pakar-pakar konstitusi dunia mendambakan the living constitution, kita sudah punya dan berbahagialah Bapak Ibu sekalian, tinggal perdalam, terutama di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu. Yang terpenting dari Quran itu adalah ambil hidayahnya Bapak Ibu sekalian. Jangan hanya target khatam selesai, 1 kali khatam minimal. Ada yang mentargetkan 5 kali khatam, tapi tidak ada yang bisa diambil petunjuknya dari Al-Quran. Itu tentu sebuah kerugian, walaupun ada keuntungan. Jelas? Dahulukan Quran itu petunjuk. Saat baca minta ke Allah, ya Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
itu adalah kitab, iya ya Allah, dzalikal kitab la raiba fihi, tidak ada kesangsian di dalamnya. Jeffrey Lang terperanjat membaca kata itu. Seluruh buku yang ditulis selalu ada disclaimer dan mengatakan jika ada kesalahan itu adalah kesalahan penulis atau kesalahan penerbit. Anda boleh tidak setuju dengan teori dan pemikiran yang ditulis oleh kami, saya sebagai penyusun, dan boleh setuju. Quran tidak. Makanya Jeffrey mengatakan, bagaimana mungkin ada sebuah kitab yang di awal berani-beraninya mengatakan tidak ada kesangsian. Ini kitab apa? Kata dia, siapa yang menyusun kitab ini? Dia baca awal sampai akhir, sampai di surah Wadduha. Ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan membiarkan kamu sendirian. Dia nangis seperti anak kecil, seperti seorang bayi. Tidak kurang dari 20 menit aku menangis, kata dia. Akhirnya selesai membaca kitab ini, aku cari orang-orang muslim terutama yang ngasih buku ini dulu. Seorang mahasiswa dia di universitas itu. Dan dia tanya, itu kitab apa? Aku sudah baca. Siapa yang nulisnya? Ketemu dengan imam. Dia kerja di universitas, saya lupa namanya. Di bawahnya ada biasalah semacam Islamic Center. Kalau di universitas di beberapa negara kan selalu ya, atau sering ada universitas kayak Oxford University ada Islamic Centernya. Di situ ada Syekh Murad, itu luar biasa, sering memberikan kajian. Dia tanya, itu kitab apa? Dia bilang, iya itulah yang disebut Al-Quran. Kitab Tuhan yang telah menciptakan kita semua. Really? Dia bilang, iya. Oke, kalau gitu, dia masuk Islam. Allahu Akbar. Kira-kira kita bisa begitu enggak, Bu? Pak? Ya, hari ini satu kata kunci. Apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan proses pengambilan hidayah adalah tadabbur. Lain kesempatan kita bahas apa itu tadabbur. Karena itu perlu 1 sampai 2 jam lagi insya Allah. Bila perlu nanti ada khusus pelatihan tadabbur. Sampai Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti cara bertadabbur sesuai dengan yang saya mampu melakukannya. Dan yang saya pelajari insya Allah. Setuju? Setujunya kapan nih Pak? Siapa? Mana Pak Buyung? Oh iya, sorry. Pak Buyung silakan diatur aja. Saya kosong, Bapak kosong, tapi seharian syaratnya. Setuju? Ngabuburit. Tahu ngabuburit? Ya, mulai dari pada subuh terus gitu sampai nanti sampai praktek satu persatu. Namanya coaching, langsung praktek satu persatu. Perlu bahasa Arab? Perlu, tapi nanti ada kitabnya, ada bukunya, ada websitenya, udah gampang sekarang. Ya, kalau dulu pengen bahasa Arab kan harus ngapal dulu, bisa dulu baru bisa baca. Sekarang nggak usah. Ini bahasa Arabnya ini, asal tahu akar katanya. Akar katanya juga sudah dicontohkan dalam websitenya, ada di sini. Akar kata ini diklik nanti muncul akar kata ini. Akar kata ini berapa kata dalam Quran, seperti rahima yarhamu. Itu ada berapa kata dalam Quran, berapa kali diangkat dalam Quran, ayat mana saja, kenapa yang satu berhubungan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, terkait dengan akidah, ibadah, yang satu hubungannya dengan, subhanallah, sangat komprehensif. Makanya saya katakan seperti Jeffrey Lang mengatakan, dengan Islam saya berkesimpulan tak ada satupun gerak hidup kehidupan kecuali terhubung dengan Tuhan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe ini.